Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat-sehat selalu ya. Tetap semangat ya belajar daringnya. Kembali lagi dengan Bu Balkis di pelajaran ekonomi kelas 11. Ini buku yang Ibu gunakan. Rama Widya kelas 11 ekonomi. Untuk untuk PJJ kali ini kita masuk ke bab 2 ya, tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Mungkin di PJJ sebelumnya saya sudah menge-share video dari YouTube apa itu penjelasan tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Semoga kalian semua dapat memahaminya ya. Untuk PJJ kali ini saya lebih spesifik ke perhitungan laju pertumbuhan ekonomi ya. Kita teknis menghitung laju pertumbuhan ekonominya. Di sini ada indikator pertumbuhan ekonomi ya. Untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dari Gross Domestic Product atau GDP ya. Di bab 1 sudah pernah kita pelajari. Gross Domestic Product atau GDP dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi di sebuah negara. Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi dapat digunakan rumus sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi sama dengan GDP T dikurang GDP T min 1 ya. Di sini ini rumusnya, dibagi GDP T min 1 dikali 100%. Keterangannya, GDP itu apa? GDP T sama dengan GDP tahun T. Tahun T itu tahun yang ditanyakan nantinya. Misalkan kita mau menghitung tahun 2018, berarti T itu tahun 2018. Kemudian GDP T min 1, apa itu keterangannya? GDP T min 1 adalah GDP tahun sebelumnya. Jadi kalau kita mau menghitung laju pertumbuhan ekonomi, kita lihat datanya dari tahun yang ditanyakan dan 1 tahun sebelumnya, kemudian dikali dengan 100%. Nah, di sini ada contoh soalnya ya, kita simak ya. Diketahui GDP Indonesia tahun 2014 sebesar 213 triliun pada tahun 2015 GDP meningkat menjadi 228 triliun. Hitunglah laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015. Jadi yang ditanyakan tahun 2015, berarti tahun 2015 itu dikatakan sebagai GDP T ya, tahun yang ditanyakan. Nah, kemudian GDP T min 1-nya tahun sebelumnya yang tahun 2014. Nah, di sini penyelesaiannya diketahui GDP T berarti yang tahun 2015. Yang mana? Yang 228 triliun. Kemudian GDP T min 1 yang 1 tahun sebelumnya 2014-nya. Berapa nilainya? 213 triliun. Nah, ini yang ditanyakan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2015. Jawab, pertumbuhan ekonomi, masukkan rumusnya ya. Ini rumusnya, GDP T dikurang GDP T min 1 dibagi GDP T min 1 ya. Berarti ini
GDP tahun 2015 dikurang GDP tahun 2014 dibagi GDP tahun 2014. Gitu ya. Nah, di sini kita masukkan langsung angkanya. GDP T berarti kan 228 dikurang 213 dibagi 213 dikali 100, hasilnya didapat 7,04%. Nah, jadi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 sebesar 7,04%. Lanjut. Nah, di sini ada yang namanya income per kapita, ya, IPC. Jadi cara menghitung pertumbuhan ekonomi bisa dari GDP, bisa juga dari IPC. Income per kapita itu ya pendapatan per kapita, tergantung data nanti. Kalau data yang diketahui data GDP, ya kita hitung GDP-nya. Kalau yang diketahuinya data IPC, ya kita hitung IPC-nya. Kurang lebih rumusnya sama ya. Di sini kita lihat laju pertumbuhan ekonomi dapat dihitung melalui pendekatan pendapatan per kapita atau income per kapita IPC. Untuk menghitungnya pergunakan rumus berikut ini. IPC atau pendapatan per kapita sama dengan pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Nah, ini udah ya di bab sebelumnya kita mencari pendapatan per kapita, yaitu pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Hasilnya adalah IPC. Kemudian bagaimana menghitung pertumbuhan ekonominya? Ya. Di sini IPC T sama tuh ya. IPC T dikurang IPC T min 1 dibagi IPC T min 1 dikali 100%. Ya, keterangannya IPC T pendapatan per kapita tahun T. Tahun T itu tahun yang ditanyakan seperti yang tadi ya. Kemudian IPC T min 1 pendapatan per kapita tahun sebelumnya. Di sini ada contoh soal. Diketahui IPC Indonesia tahun 2014 sebesar 198.561 triliun dan IPC Indonesia tahun 2015 sebesar 220.319 triliun. Hitunglah laju pertumbuhan ekonomi tahun 2015. Kurang lebih sama ya dengan yang tadi. Diketahui IPC T. Nah, IPC T berarti tahun yang ditanyakan adalah tahun 2015. Kita lihat 2015. Tahun 2015 IPC-nya berapa di sini? Nah, kebetulan sini 220.319 triliun. IPC T min 1 yang tahun sebelumnya. Ya, 198.561. Nantinya laju pertumbuhan ekonomi tahun 2015. Jawab, langsung kita masukkan. Tulis rumusnya, masukkan angkanya ya. IPC T yang tahun 2015 220.319 dikurang yang tahun 2014 198.561 ya, yang pembaginya adalah tahun sebelumnya 198.561 dikali 100. Hasil yang didapat adalah 10,96%. Jadi, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 adalah 10,96%. Berikutnya. Nah, di sini saya ada data. Laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun ya. Bisa kita lihat di sini. Nah, berhubung sedang ada pandemi COVID ya, di atas ini
data tentang pandemi COVID ya, yang mencapai 139 sekian kasus ya, data terkini. Kemudian ekonomi, pengaruhnya terhadap ekonomi kita ya, sangat berpengaruh karena dengan adanya pandemi COVID, kita lihat jadi menurun ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia jadi menurun. Kita lihat ini tahun 2020 ya, ini tahun 2020 2,97%. Nah, laju pertumbuhan ekonomi kita di masa pandemi ya merosot menjadi 2,97%. Yang tahun sebelumnya adalah ini bulan ya, terus merosot ya dari 5 sampai ini pada kuartal kedua. Kurang lebih data yang terkini seperti ini. Kita lanjut. Nah, di sini saya ambil kalau kalian udah beli LKS, ada di halaman ini nomor 12, saya ambil dari LKS halaman 31. Kalau kalian udah punya bisa dilihat ya, gimana cara penyelesaiannya. Di sini ada data PNB. PNB itu pendapatan nasional bersih atau GNP bahasa asingnya. Di sini ada tahun 2018, ada tahun 2019. Yang ditanyakan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019. Nah, gimana cara penyelesaiannya? Gunakan rumus yang tadi ya, sebentar ya. Gunakan rumus yang tadi, kita hitung bersama ya. Kita hitung bersama. Tadi rumusnya apa? Masih ingat nggak? Karena di sini datanya PNB, berarti PNB T dikurang PNB T-1 dibagi PNB T-1 dikali 100%, oke ya. Kita masukkan angkanya. PDBT itu berarti PNB tahun 2000, yang ditanyakan 2019. Berarti yang kita masukkan PNB 2019. PNB 2019 dikurang yang PNB 2018 dibagi PNB 2018 dikali 100%. PNB 2019 49.600 diambil PNB 2018 46.400 dibagi yang PNB 2018 46.400.
dikali 100%. 49.600 dikurang 46.400 berapa? Ya, hitung ya. Hasilnya 3.200 dibagi 46.400. Nah, ini dikali 100 dulu nanti. 3200 ditambah lagi 0 dikali 100 dibagi 46.400. Hasil yang didapat adalah 6,89%. Berarti jawabannya B. Ya. Kurang lebih seperti itu perhitungannya. Kemudian kita lanjut lagi. Jika ada soal seperti ini. Nah, kita baca ya. Ini soal yang sama di nomor 9-nya. Data produk domestik bruto. Nah, ini yang dipakai dia data PDB. Kalau tadi kan data PNB, ini data PDB. Data PDB itu sama dengan GDP. Nah, ini di sini kan ada banyak ya. Dia datanya dimunculkan dari mulai tahun 2016 sampai 2019. Tidak semuanya kita gunakan ya. Biar saja. Kita fokus ke pertanyaannya. Berdasarkan data di atas, tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditanyakan tahun 2019. Ya sudah, kita cukup menggunakan data 2019 dan 1 tahun sebelumnya. Berarti data mana yang kita gunakan? Berarti data yang kita gunakan adalah tahun 2019 dan 2018. Ya, di sini kan PDB. Tulis di sini. PDBT kan tahun 2019. Berarti PDB 2019 ya, PDB 2019 dikurang PDB 2018 dibagi PDB 2018 dikali 100. Gitu ya, nggak cukup, dikali 100. Kita masukkan angkanya. PDB 2019 berapa? Nolnya kita simpan, kita buang ya. 1477 diambil PDB 2018 1420 ya, dibagi yang PDB 2018. Ingetin aja rumusnya. 1420 dikali 100 dikali 100%. Berapa hasilnya? 1477 dikurangi 1420, hasilnya kan 57. Nanti 57 dikali 100 ya, ini dibagi 1420. 57 dikali 100 kan tinggal tambahin nolnya 2. 5700 dibagi 1420. Coret. Ini tinggal dibagi. 570 dibagi 142. Hasilnya sebesar 4,01%. Jadi berapa jawabannya yang mana? Nah, kita temukan jawabannya E. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan perhitungan laju pertumbuhan ekonomi ya. Nanti Ibu beri penugasan ya di kolom penugasan. Cukup sekian, semoga dapat difahami. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.